Selamat datang teman-teman, nama saya adalah Nathan Kiftenardi dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Jadi, apakah bisnis internasional? Bisnis internasional adalah transaksi bisnis yang dilakukan antar dua pihak dari negara yang berbeda, di mana perdagangan internasional seperti ekspor dan impor serta foreign investment dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat tertentu. Ada beberapa alasan mengapa kita harus mempelajari yang namanya bisnis internasional. Alasan ini berupa karena pertama, hampir semua organisasi akan memiliki operasi nasional atau terpengaruh oleh ekonomi global. Yang kedua, untuk menilai peluang karir yang lebih baik dan berinteraksi secara efektif dengan manajer-manajer lain. Yang ketiga adalah untuk bekerja untuk sebuah perusahaan yang memiliki kantor pusat perusahaan di negara lain. Dan untuk mengikuti pesaing masa depan, mengikuti teknik dan alat bisnis terbaru, dan untuk memperoleh yang namanya literasi budaya. Perlu diingat teman-teman bahwa perusahaan itu tidak bisa dijauhkan dari tiga hal ini. Ada tiga hal yang merupakan hal yang sangat esensi bagi sebuah perusahaan, yaitu visi, misi, dan tujuan strategi atau strategi goals. Di mana visi adalah cita-cita, impian, nilai inti perusahaan, tujuan dan pandangan masa depan perusahaan, dan pikiran para pendiri-pendiri. Misi dapat diartikan sebagai penjabaran sebuah visi dan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Dengan kata lain, langkah-langkah untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal yang harus diingat bahwa visi itu bersifat permanen ketika dibuat oleh perusahaan itu. Visi juga tidak dapat dijauhkan dari yang namanya kredibilitas atau konsistensi dan bersifat sulit untuk dirubah. Di sisi lain, ketika sebuah misi dinyatakan gagal dalam mewujudkan visi perusahaan, maka visi tersebut biasanya dirubah. Dan sebuah organisasi atau perusahaan juga memerlukan sebuah strategi untuk memastikan bahwa sebuah perusahaan tidak hanya akan bertahan, tapi juga berkembang dan bertumbuh. Tidak boleh dilupakan bahwa tidak ada strategi yang tetap yang akan berfungsi bagi semua jenis perusahaan karena sebuah strategi akan disesuaikan dengan perkembangan pasar dan lingkungan. Untuk lebih bisa mencermati hal-hal yang telah saya paparkan dalam video ini, saya telah memilih satu perusahaan multinasional untuk saya jadikan contoh dan sebagai subjek pembahasan saya. Perusahaan multinasional yang telah saya pilih adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam peralatan pelistrikan yang berasal dari Prancis yang telah beroperasi dalam 115 lebih negara di seluruh dunia. Perusahaan ini adalah Schneider Electric. Selain itu, saya telah memilih sebuah usaha untuk dibandingkan dengan perusahaan multinasional tersebut, yaitu usaha keluarga saya sendiri, Cendrawasih Listrik. Berbicara tentang visi dan misi, Schneider Electric memiliki visi untuk memberdayakan semua orang agar dapat memaksimalkan energi dan sumber daya, menjembatani kemajuan dan keberlanjutan bagi semua orang. Dan untuk mencapai visi itu, Schneider Electric telah menetapkan misi untuk menjadi mitra digital untuk efisiensi dan keberlanjutan. Jadi, melalui visi yang telah ditetapkan, Schneider Electric telah memilih misi untuk mencapai visi tersebut. Layaknya Schneider Electric, Cendrawasih Listrik juga memiliki visi, yaitu untuk mencapai kestabilan ekonomi dan untuk menjadi perusahaan supplier alat kelistrikan terbesar di Kota Makassar. Dan untuk mencapai visi tersebut, Cendrawasih Listrik memiliki misi untuk membangun hubungan dan menjadi perantara antara supplier dan customer. Visi dan misi merupakan hal yang sangat harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Tapi adanya sebuah visi dan misi saja tidaklah cukup untuk mendorong kesuksesan sebuah perusahaan tanpa adanya tujuan strategi dari perusahaan tersebut. Strategi goals adalah aspek yang sangat penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan sebuah perusahaan, di mana strategi-strategi dari Schneider Electric mencakup adanya kualitas dalam tingkat pelayanan untuk memenuhi atau melebihi ekspektasi customer, biaya mendarat yang kompetitif, mendorong tingkat produktivitas yang tinggi, uang kas yang dioptimalkan, rantai pasokan yang gesit dan aman, serta melangsungkan keberlanjutan melalui peningkatan yang permanen. Di sisi lain, strategi-strategi Cendrawasih Listrik di antara lain adalah untuk secara konsisten mencari langganan-langganan baru, melatih karyawan untuk disiplin, bisa bersosialisasi dengan pembeli, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, dan meningkatkan jumlah stok dan supplier barang agar bisa lebih memenuhi kebutuhan para pembeli.
Oke guys, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sesuatu yang disebut dengan resource based theory. Jadi ada dua orang yang telah mendefinisikan resource based theory ini. Orang pertama bernama Edith Penrose pada tahun 1995 dan J.B. Barney pada tahun 2001. Jadi saya akan memaparkan definisi mereka pada layar. Tapi berdasarkan definisi-definisi mereka, saya akan menarik definisi resource based theory menurut kata-kata saya sendiri guys. Jadi dapat didefinisikan secara general bahwa resource based theory adalah kumpulan sumber daya baik yang terlihat maupun tidak terlihat yang dapat dikontrol dan dipergunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk memperkuat dan mencapai tujuan perusahaan. Jadi resource based theory itu terbagi menjadi 6 sumber daya, yaitu yang pertama adalah sumber daya keuangan yang bersangkutan dengan ekonomi sebuah perusahaan seperti uang kas, pendapatan, kredit, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah sumber daya fisik yang adalah sumber kekayaan sebuah perusahaan yang secara general memiliki bentuk fisik seperti barang mentah, tanah, peralatan, serta perlengkapan. Dan kemudian yang ketiga adalah sumber daya manusia yang merupakan aspek terpenting sebuah perusahaan yang tanpanya sebuah perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya. Contohnya adalah seperti karyawan, pemimpin perusahaan, dan tenaga kerja. Yang keempat guys adalah sumber daya teknologi yang adalah kebutuhan sebuah perusahaan yang bersangkutan dengan teknologi-teknologi informasi seperti hard drive, software, jaringan komputer, dan data-data. Yang kelima adalah sumber daya reputasi yang lebih mengarah ke persepsi dan pandangan dari orang-orang luar tentang dampak-dampak perusahaan seperti social impact dan image perusahaan. Dan yang paling terakhir adalah sumber daya organisasi yang adalah berbagai aset berwujud maupun tidak berwujud yang dikendalikan oleh organisasi seperti manusia, material, metode, dan prosedur kerja organisasi dan lain-lain. Selain dari itu semua, penting juga bagi sebuah perusahaan untuk memiliki yang namanya core kompetensi yang dapat diartikan sebagai sebuah competitive advantage untuk sebuah perusahaan. Dengan kata lain, core kompetensi adalah semua kapabilitas kritis yang dimiliki suatu organisasi atau perusahaan dalam upayanya untuk mencapai keunggulan kompetitif dan sengumpulan keterampilan dan teknologi yang memungkinkan suatu perusahaan untuk memberikan manfaat tertentu kepada pelanggan. Pada intinya, core kompetensi itu adalah keuntungan kompetitif yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain. Berbicara tentang core kompetensi, kita tahu bahwa setiap perusahaan itu harus mempunyai sebuah core kompetensi, baik itu perusahaan multinasional besar seperti Schneider Electric maupun usaha keluarga seperti Cendrawasih Listrik. Dan ini membawa kita guys pada core kompetensi dari Schneider Electric. Jadi core kompetensi pada Schneider Electric itu terdapat kepada instalasi dan kompetensi-kompetensi dari karyawan-karyawannya. Schneider Electric telah merancang program yang memungkinkan operasi-operasi dan instalasi-instalasi kelistrikan untuk dilakukan dengan aman. Program ini juga mengalihkan fokus pada kebutuhan pelanggan dan mendesain program pelatihan yang dirancang secara khusus. Selain itu, program-program ini telah meningkatkan karir para karyawan-karyawan untuk kesuksesannya di masa depan, sehingga keamanan dan efisiensi instalasi kelistrikan dapat dijamin. Di sisi lain, core kompetensi dari toko Cendrawasih Listrik terdapat pada kemampuan manajer-manajer usaha dalam membangun dan mempertahankan hubungan kerjasamanya dengan customer. Selain itu, adanya sistem tawar-menawar memungkinkan customer untuk mendapatkan kebutuhan mereka dengan harga yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi guys, dapat disimpulkan dari video hari ini bahwa mempelajari bisnis internasional itu sangatlah penting untuk masing-masing dari kita mempelajari cara bekerjanya sebuah bisnis dan sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu sangat membutuhkan yang namanya visi, misi, dan tujuan strategi, di mana ada strategi untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan tersebut, di mana dalam perusahaan itu juga terdapat berbagai sumber daya yang disebut sebagai resource based theory, untuk bisa membagi-bagikan sumber daya dalam perusahaan tersebut, di mana dalam perusahaan tersebut juga terdapat sebuah core kompetensi yang bisa membedakan perusahaan-perusahaan itu dari kompetitor-kompetitornya dari segi kompetitif. Selain itu, kita juga telah membandingkan perusahaan multinasional seperti Schneider Electric dengan usaha keluarga seperti Cendrawasih Listrik dalam aspek visi, misi, dan tujuan strateginya, juga pada core kompetensi mereka. Jadi, sekian dari saya. Nama saya Nathan.
Terima kasih telah menonton video ini dan see you on the next video.